Ini gue aja. Ngapa ya? Itu lagi ada dong. Mau gantian? Gila, kocak aja di tengah jalan kayak gini. Nggak apa-apa, kenapa? Lah gue lebih seneng lang duduk situ lang. Ya ngomong aja kondisinya gue nggak kuat gitu. Nggak sampai nggak kuat, makanya gue gantiin gitu. Gue nggak berani duduk situ sendiri. Kan gue liatin. Lo nggak bisa ngusir. Jangan termarah bang. Oh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di ngobrol.com dengan gue Jambe, salam lestari. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Semoga dalam keadaan yang sejahtera dan dalam kondisi yang sehat walafiat. Pada kesempatan kali ini gue udah kedatangan narasumber dan terima kasih juga udah disediakan tempat buat podcast. Dan kita sekarang sudah bersama Bang Jamal. Apa kabar Bang Jamal? Baik. Dan kesempatan kali ini kita ngobrol santai ya Bang. Ngobrol santai dan pingin tahu sih sebenarnya tentang seluk-beluk Lentera Malam. Paling gitu sih. Tapi sebelumnya teman-teman wajib mampir ke channel Lentera Malam karena Jambe itu jadi narasumbernya Lentera Malam. Iya. Harus saksiin. Iya bener. Jadi gue udah ngisi juga di Lentera Malam. Kalian wajib saksikan karena cerita yang gue ceritain di Lentera Malam ini belum pernah gue ceritain dimanapun. Oke, gitu. Kalian wajib lihat. Masih fresh. Dan kesempatan kali ini gue ngobrol santai tentang Lentera Malam dari awal sih Bang sebenarnya. Boleh. Dari awal sampai sebesar ini gitu kan. Dan pertanyaan gue, kenapa sih Lentera Malam? Kenapa Lentera? Namanya? Karena pusing mikirin nama channel. Waktu itu? Sumpah, iya. Gimana? Jadi ceritanya pada saat bulan April itu kita mulai Lentera Malam itu kan ya. Gue sama Adit tuh bingung nama channel. Tapi itu memang penting kan. Karena ke depan tuh nama itu bakal dipakai terus. Ya kan? Nah itu waktu itu ada nama kocak-kocak sih kayak. Pasti kan. Awal-awal pasti. Ya. Kayak gue pertama tuh ngajuin ke Adit. Cuy gimana namanya? Diskusi malam. Diskusi malam aja. Obrolan malam. Iya. Itu kalau obrolan malam lebih ke Iya pasti bikin jadi ini ya, jadi esek-esek ya, channel esek-esek ya kan. Iya bener. Ya, walaupun emang orang-orang gesek semua sih. Terus apa namanya? Akhirnya kita nentuin konsep. Ini nama ini ya, maksudnya itu nama sambil berjalan lah. Kita nentuin konsep, kita mau ada lentera sama meja. Nah Adit lebih kocak lagi, dia ngajuin nama. Namanya Lentera dan Meja. Jadi awalnya itu. Iya. Lentera dan meja nih. Iya. Untung nama lu bukan Lentera Meja. Iya. Kalau gue subscriber lu berdua doang Bang. Parah. Lentera dan Meja. Iya. Dan itu kita udah sempet bikin email deh, Lentera dan Meja itu. Terus gue bilang, sih ini nggak bagus ini, nggak bagus. Udah tambahin malam aja, udah jadi namanya Lentera Malam. Jadi perpaduan obrolan malam dan lentera ya. Iya. Karena ada lenteranya aja. Bener. Jadi April ya Bang awalnya. April, dan itu pas Lentera Malam buka channel itu ya. Kan kita dulu susah buat dapat viewers segala macam, subscriber. Sama lah yang lu juga pasti ngalamin itulah ya. Dan itu waktu kalau misalnya lu searching Lentera Malam ini, itu yang duluan itu bukan Lentera Malam channel gua, tapi ada channel kayak pendeta lah ya, pendeta yang ngasih rohani gitu. Iya. Namanya Lentera Malam waktu itu. Dia segmennya dia. Oh segmennya, jadi bukan channelnya ya. Bukan channel. Segmennya Lentera Malam. Tapi dia paling atas, Lentera Malam paling bawah kalau di search. Subscribernya baru berdua waktu itu. Jadi subscriber itu gue sampai malunya itu gue hidden awal-awal. Iya. Dan akhirnya alhamdulillah seperti sekarang gitu. Alhamdulillah seperti sekarang. Dan boleh tahu nggak sih Bang perjalanan step by stepnya sampai lu bisa sekarang beda studio nih? Kan tadinya yang kita tahu kan backgroundnya kayak di rumah kosong ya kan? Iya. Rumah kosong dan di situ Bang Adit ngobrol dan nggak seperti sekarang nih
alhamdulillah sekarang seperti ini gitu. Iya, alhamdulillah. Bisa ceritain nggak sih bang step by stepnya perjalanan lu tuh? Step by step dari awal banget apa dari tempat aja? Dari tempat aja dulu. Dari tempat aja. Kalau dari tempat kan pada saat kita udah running nih ya, maksudnya mau syuting, tinggal nentuin tempatnya mau di mana. Nah itu kebetulan di belakang rumahnya Adit itu dia ada kebon, terus sama bekas garmen lah. Ya udah nggak pernah dipakai lagi selama 15 tahun atau 10 tahun ya kan. Ya udah, pas dilihat ya udah jadi nih. Emang tempatnya horor banget gitu kan. Gue pun pada saat gue ke situ pertama kali, gue jujur sama kayak lo be, penakut gue. Iya. Itu gue langsung, sebenarnya gue merinding, cuman gue malu gue ngomong sama Adit. Karena Adit itu berani dia. Dan kalau misalnya sama temen kan ceng-cengan kan. Iya, benar. Berarti kalau di tempat gue tuh yang penakut tuh gua. Iya. Gilang yang berani tuh. Iya, biasanya lu dicengin kan. Iya, bener banget tuh. Bener. Nah, itu gua gengsi, cuman gua anjing Tetap lu beraniin, Bang. Iya, gua tetap beraniin ya kan. Dan akhirnya kita syuting, gua waktu syuting pertama itu gua nggak ikut. Nah, itu kan mungkin gunanya tim ya. Maksudnya tuh nggak selalu harus kita tuh selalu bersama, tapi kita saling backup. Nah, pada saat itu gue nggak syuting pun nggak masalah, karena memang udah dari pertama. Yang penting kita backupan aja gitu. Jadi syuting pertama gue nggak ikut tuh. Nah, gue paling pas syuting kedua gue ikut tuh. Dan itu gue ngerasanya ya di tempat itu gimana ya, namanya tempat kosong ya kan. Nah, apa namanya? Gue ngerasa wah anjir ini mah tempat the best banget sih. Gue ngerasa gitu sih. Dan itu dulu malah kita nggak ada lampu be, dari sini doang. Penerangan pure dari lentera. Pure dari lentera. Lu kalau misalnya nonton di awal-awal video, makanya gelap banget sih. Iya, tapi kan bener. kita makin lama makin belajar kan. Iya, belajar membaik lah ya. Iya, itu harus sih. Dan kalau kondisi yang studio sekarang sempat ngerasain mistis juga nggak bang? Atau memang alhamdulillah lebih mending gitu? Oh, mungkin ini gue ceritain yang studio awal dulu lah ya, yang gue ngerasain mistis ya selama ini ya. Jadi ternyata pada saat berjalan itu di situ tuh punya story sendiri di tempat lama gue itu. Dan itu pun gue baru tahu ketika Adit udah kita udah berjalan beberapa video baru Adit cerita kalau di situ tuh dulu memang itu kan di depannya itu be itu ada kayak kontrakan atau mes pelaut. Nah di mes pelaut itu katanya kalau misal lu calon pelaut, nah lu kan ibaratnya biar nggak repot lu tidur di situ ya. Iya. Tidur di mes itu ya. Nah ini nggak ada yang mau. Oh. Jadi pertama kali misalkan ada calon pelaut mau melaut gitu kan, terus dia tidur di situ, dia udah ditampakin sama nenek-nenek. Dan itu terkonfirmasi sama beberapa narasumber gua yang indigo Bahwa hal itu benar. Iya, ada nenek-nenek. Gue ada satu cerita di mana gue dulu ada tuh narasumber 2 orang. Dia pas masuk itu ya, mau langsung pulang ya. Bang, kagak jadi shoot tuh. Dia, nah untungnya temennya tuh apa namanya, ibaratnya kakak-kakaan dia lah ya. Udah apaan sih, kita udah jauh dari sini, nggak enak juga dijemput gitu kan. Udah akhirnya dipaksa, dan itu padahal dia udah ngerasa parah lah. Energinya. Nah terus ada lagi nih narasumber yang dicerita gue itu di video gue namanya Samarantu. Samarantu itu kan yang ngisi cowok tuh ya narasumbernya. Itu dia kan posisi dulu kan itu lo masuk, gue di sebelah kanan nih tempat syutingnya. Kalau lo lurus itu gang buntu, ya kan? Nah pas dia masuk dia main lurus aja. Katanya di situ tempat lokasi gua, maksudnya dia ngeliatnya itu yang terang, di sebelah sini tuh ketutup, nggak ada apa-apa. Padahal di situ yang terang, yang sebelah kanan, ya kan? Harusnya kan dia langsung belok kan? Penglihatan dia situ yang terang. Iya, sepenglihatan dia gang buntu itu yang terang. Padahal yang gua tempat lokasi di agak belok sini. Kanan. Jadi itu udah gua terangin, padahal dia main lurus aja. Bang mana? Lah bukan tempat syutingnya itu, lu terang tuh. Terus ada kesimpulan nggak dari cerita yang itu bang? Kalau misalkan dia ngeliatnya itu terang, kenapa? Gue waktu itu sih nggak nanya ya, karena maksud gue
Oh udah biasa sih, gue udah biasa karena udah terbiasa, udah beberapa narsum juga udah ada yang takut gitu kan. Nah, gue nggak nanya lah buat kesimpulannya. Terus ada lagi waktu narasumber yang mana ya, gue lupa tuh, cewek juga, cowok. Jadi tuh pada saat dia mau masuk ke lokasi, itu dia ngeliat nenek-nenek yang disebutin sama Adit tuh tadi itu di depan, dia sampai apa namanya misi. Padahal nggak ada siapa-siapa, nggak ada siapa-siapa ya. Iya. Tapi dia lihatnya ada nenek-nenek, makanya dia sopan misi gitu ya. Terus juga ada narsum juga yang apa namanya ninggalin makhluk di studio lu. Iya. Itu ceritanya gini. Itu nanti gue kasih tahu lah orangnya di off cam. Jadi ada salah satu narasumber di Lentera Malam, dia cerita tentang Gunung Gede. Nah itu ntar lu lihat aja. Jadi lu cek aja lah, lu tebak-tebak aja. Dia pada saat syuting itu orangnya biasa aja, lucu. Orangnya kocak nih orangnya kan. Nah pada saat udah selesai, sebelum selesai pun kan gue ada 2 narsum ya waktu itu ya. Pas gue tag kedua, jadi dia tag pertama, narsum kedua ini tag kedua nih. Nah dia kan ngeliatin dong, nontonin. Nah pas dinontonin itu dia bilangnya mual-mual, pusing segala macam. Nah akhirnya udah selesai nih, ya kan, dia sampai ini dia tidur di kamar Adit. Gue suruh udah lu tidur aja deh kalau emang pusing. Nah udah selesai, tetangganya nih, saudaranya juga, itu ngedengar suara cewek nangis. Dan itu kata tetangganya Adit kan dia bisa ya. Dan itu katanya sosoknya ini baru. Dalam artian ini yang bawa si narsum tersebut ninggalin. Padahal sebelumnya dia nggak ada di situ gitu ya. Iya. Itu menurut gue epic banget sih. Dan yang paling epic, gue ada cerita tentang pada saat gue dulu kan ada explore ya. Gue pernah explore, udah ada 3 video. Dan yang gue ada 1 video tuh yang gue di hutan cincin. Dan itu sampai gue nggak jadi cuy. Dalam artian gue harusnya kan nge-explore nih, itu sampai nggak jadi, cuma di depan doang. Maksudnya tuh sampai cuman wawancara bukan penunggu apa ya? Kuncen. Bukan kuncen ya, apa nih? Pengawas ya. Pengawas hutan itu ya. Gue sampai wawancara itu aja karena prosesnya. Jadi pada saat gue lagi wawancara itu pengawas, ini yang ikut banyak nih, ya kan? Teman-teman gue pengen tahu lah. Yang ikut sekitar ada kali 8 orang lah. Lumayan lah ya. Lumayan lah, 5 orang atau 7 orang, 8 orang lah. Lagi wawancara nih, pas udah selesai nih, itu semuanya denger nih suara cewek ketawa. Itu langsung diem. Maksudnya nggak ada yang iya apaan tuh, nggak ada yang berani. Langsung freeze, diem aja gitu. Diem aja, hening banget. Nah, lu kan udah kenal April kan, itu kan cewek gue tuh, ya kan. Di waktu itu gue ajak. Nah April tuh pada saat itu udah apa ya Be? Udah, kalau dia bilang udah ngerasain hawa-hawa mau kesurupan. Dia kan emang gampang kesurupan nih Be, karena tulang iganya apa ya, iga jarang. Dia udah bilang tuh sama gue, ini dingin nih tangan aku. Emang gue pegang sih dingin kan. Dan seketika habis yang tadi nge-freeze itu surupan Be. Cewek lu, si April? Iya, surupan. Ada itu videonya, gue masukin. Surupan, ditenangin ya kan, dia minta kopi panas. Ya Allah, siapa yang mau beli kopi panas di situ? Lalu di hutan tuh ya? Iya, emang dia ada tempat buat penjaga itu, pengawas itu. Ada tempat kayak pos gitu kan. Nah itu akhirnya taruh situ. Itu kesurupan udah parah deh. Sampai ada itu kan nggak bisa baca Quran, di nyetel murotal YouTube. Tapi ngaruh Bang. Kagak Saking paniknya ya? Saking paniknya bener. Nah pada saat dia kesurupan itu, si Tayan kan kameramen gue, editor gue itu, dia ngerekam tuh, sambil ngerekam juga kan. Di kamera itu masuk suara cewek yang pertama kali gue tadi wawancara. Ketangkep tuh. Ketangkep di dalam kamera. Tapi pada saat itu nggak ada suara
cewek lagi, dan itu cuma 2 cewek doang. Yang satu cewek kan namanya si siapa? Aduh, siapa? Septi ini lagi nenangin April, nggak ketawa. Ya namanya lagi tegang gitu kan. Nih ada suara masuk ketawa cewek, persis sama yang pertama nih, yang tadi gua wawancara tuh. Nah, beberapa minggu kemudian gua ngundang narsum waktu cerita tentang Gunung Cermai via Linggarjati. Nah, pada saat syuting selesai, nggak ada apa-apa nih. Pas editing, si Adit nih ngomong nih, dia jadi pada saat bangun tidur, tahu-tahu dia pengen banget nge-play video di menit segitu. Tiba-tiba aja aku pengen play video yang tadi apa mau di editing lah ya kan, di video itu. Dan di menit itu dia mau ngebukanya, dan pas di menit itu ada suara cewek sama yang kayak di hutan waktu gue explore. Beda nadanya doang. Ya misalnya nah ini nadanya cuman gitulah. Tapi persis bang. Persis mirip suaranya. Wah itu gokil sih, maksud gue nggak tahu kenapa kebetulan dong ya kan, dia bangun dia pengen di menit itu si Adit langsung ketemu. Karena kadang hal-hal seperti itu kita juga nggak minta bang ya. Iya. Dan tahu-tahu timbul sendiri. Betul. Gitu. Nah itu kan dulu kan gue pakai kondensor mic kondensor tuh ya. Di mic kondensor itu gue nggak ada suara cewek itu. Yang ada di mic kamera. Gue pakai shotgun juga kan, buat cadangan lah ya kan. Yang ada di mic shotgun 2 doang. Ketangkapnya malah di shotgun situ. Iya, tapi nggak ada di mic. Sama sekali nggak ada. Seharusnya ketangkapnya di sini dong. Iya, kalau memang ada suara ya suara manusia lah ya. Makanya gua anggap itu suara gaib. Nah, beberapa bulan kemudian kan gua ngundang tim Story Miku ya. Iya. Si Mildal, lu kenal kan? Tahu. Mildal kan bisa ya. Nah, katanya menurut dia salah satu dari gua antara gua sama Adit yang ngebawa si sosok itu sampai pada saat itu. Gue nggak tahu sampai pada saat itu sampai sekarang gitu. Itu awal-awal tuh dan itu perjalanan panjang ya bang, perjalanan panjang. Sampai akhirnya sekarang ada di studio ini gitu. Iya. Nah kalau di sini bang, mungkin gue coba mulai dari gue dulu. Jadi pada saat itu ya Be ya, ini sih kejadiannya sih bukan di awal Be. Kejadiannya udah berapa bulan gua di sini. Nah, gua ngajak siapa? Temen kampus gua, temen kampus dalam arti kan teman Adit juga kan. 2 orang buat nginep di sini, ya kan. Buat nongkrong, tapi mereka memutuskan untuk nginep. Kita tidurlah di ruang editor. Pada saat itu tidur, gue bertiga belum bisa tidur. Itu awal-awal Adit jadi posisinya kayak ini ikan teri tuh, numpuk lah ya. Numpuk ya kan, 1, 2, 3. Adit di kaki gue sama kaki temen gue lah, dia di situ lah space-nya. Itu gue dengar suara orang nutup pintu. Pas dicek, pintunya bukan nutup. Itu 3-3 gue denger. Jadi, loh, ada suara apa lu mah? Tahu? Cek. Pas dicek itu, pintunya kebuka, bukan nutup. Dan memang dari tadi kebuka, nggak ada yang nutup. Tapi bunyi brak gitu. Brak. Nah, kita tidur lagi. Wah, dalam hati gue mungkin gue karena gue udah masuk ke konten horor mulu kali ya, jadi kayak nantangin gitu lah, ini apalagi nih. Dan baru beberapa menit kemudian ada suara gini, persis banget. Itu suaranya bener-bener yang kedengeran banget lah. Duk 3 kali. Gue liat Adit lagi nggak ngapa-ngapain, dia emang nggak bisa tidur, belum tidur juga, setengah tidur lah. Cuk, lu itu enggak, tapi lu dengar kagak? Gue tanya teman gue, mereka dengar. Tapi Bang Adit nggak dengar. Terus ada kisah juga dari
Adit sih yang, karena Adit kan yang ibaratnya nempatin tinggal ini ya, nempatin rumah inilah. Kalau gue masih pulang gue ya. Nah pada saat gue nggak tahu tuh dia di hari apa, pada suatu malam lah ya, si Adit itu tidur nih, terus mimpi, katanya dia mimpi ada sosok kuntilanak, tapi si Adit ini ngelihat jadi orang ketiga. Dia ngeliat dirinya sendiri juga sama si sosok kuntilanak itu. Sama ada seorang cewek yang direbut sama kuntilanak. Nah si Adit juga ngerebut, dalam artian dia tarik-tarikan buat nyelamatin itu cewek kan. Nah dan di si Adit dia bilang pada saat itu dia pegang bacokan, golok lah, ditebas itu kuntilanak kan. Mukanya udah hancur lah. Dan di situ posisinya katanya dia seneng, maksudnya tuh bahagia aja, maksudnya wah, bacok-bacokin itu ada rasa inilah, puasan lah. Pas dibangun tiba-tiba ada suara keran air nyala di sebelah ruang editor gua, karena itu ada kamar mandi kan. Itu suara flash. Padahal nggak ada orang. Dan di situ lo tau gak, posisi flash gue lagi rusak, toiletnya lagi rusak, nggak bisa di flash, nggak bakal ada air. Bunyinya ada jelas kata dia. Dan pada saat itu juga entah kenapa, kalau nggak salah dia tidur lagi. Jadi itu dia posisinya gini, dia mimpi dia bangun, tahu pengen ngelihat ini aja, ngelihat apa namanya tetangga sini. Dia ngelihat, dan itu perasaan dia tuh, dia ngelihat apa namanya, ada sosok wanita berjalan di belakang. Tapi itu perasaan dia lagi jalan. Ya gitu kita sih nggak terlalu serem, cuma menurut gua sih kan. Dan itu emang kita kadang juga nggak minta diliatin gitu. Iya kan? Masalahnya itu nggak minta diliatin. Walaupun ada beberapa YouTuber yang sengaja minta diliatin kan. Kalau kita kan emang nggak minta, ya kan? Minta lah. Gitu. Siapa sih yang mau? Bener. Oh ini kalau tadi gua posisinya gua yang denger pintu kantor itu nutup. Nah si Adit tuh denger pintu kantor buka, kebalikannya, padahal itu lagi nutup, nggak kebuka sama sekali. Jadi berbalikan lah ya. Berbalikan. Oh ini. Jadi waktu itu waktu itu ya, gue lupa nih harinya. Jadi kita undang lah teman-teman, kan biasalah kita ngopi ya kan. Kayak lo, ngopi. Sama beberapa konten kreator juga. Di situ kebetulan ada yang bisa. Katanya dia, ini kan ada kamar mandi ya. Iya. Yang tadi lo takut tuh kamar mandi. Iya. Nah itu memang di situ ada. Jadi pada saat dibuka nih narasumber, dia mau ke toilet sendiri, istrinya Bang Lukas, tahu kan lo Lukas? Dibuka, itu tau ada kuntilanak. Biru, mukanya biru. Kayak apa? Habis napas, dicekek habis napas. Di situ. Nah kalau tadi gue sedikit cerita nih ya. Kalau gue tadi kamar mandi, terus Gilang lihat ada yang duduk di baknya itu. Ini ibarat kata omongannya Gilang ini ada sangkut pautnya. Waktu itu tim Samawe kesini, rame-rame. Iya. Tim Samawe. Ini gue belum tahu nih ya. Iya. Ini bener-bener gue belum tahu cerita ini nih. Iya. Tanpa janjian, tanpa apa nih ya. Iya. Ibaratnya gue ceritain lah. Jadi gue cuma tadi pas gue kamar mandi, terus Gilang cerita, buruan ada yang duduk di bak mandi. Iya. Ya gue makanya langsung keluar tuh. Iya. Kenapa tuh? Jadi itu pada saat tim Samawe kesini, kebetulan tim Samawe itu salah satu krunya ada yang bisa ngeliat hal-hal gaib lah. Kesini dia ngeliat studio, terus gue iseng lah tanya lah ya kan, Mas di sini ada gak? Mas tuh ada. Di mana Mas? Di backup sama tangga.
Itu Gilang lihat di bed up itu. Iya, di beta benar. Iya. Iya, makanya gue tuh diem-diem aja kalau emang lu bilang di beta pada ya. Ya karena kalau dari gue pribadi sering banget tuh Gilang kayak gitu bang. Jadi ngelihat sosok-sosok itu kan dia emang lebih peka ya. Kalau gue emang penakutnya nih gitu. Jadi kalau misalkan Gilang ngomong, gue cuma dapet takutnya doang gitu. Jadi ternyata itu benang merahnya ternyata di situ. Emang ada. Ada dan ada lagi benang merahnya. Kenapa bang? Ada histori sendiri berarti? Ada lagi sangkut pautnya. Kenapa tuh? Gue waktu itu ngundang narasumber gue namanya inisial sih Bang Jo. Jadi lu kalau ngelihat cerita gue yang pesugihan pesugihan Dewil Anjar, itu ada narasumber gue tuh yang dari belakang tuh, yang di shootnya dari belakang. Nah itu kebetulan dia bisa. Nah pada saat itu gue undang, nah off cam lah ya kan, gue nanya lah, di sini ada gak? Dan dia konfirmasi ada. Sosoknya gimana? Sosoknya kuntilanak biru, dalam artian biru yang tadi gue sebutin, mukanya biru kayak korban, dia korban dibunuh. Oke. Dan itu berkeliaran di tetangga, sama di sini. Ini nih, yang kosong nih, buat pembuangan aset. Iya. Iya. Ada sangkut pautnya maksud gua. Wah iya ya. Gitu. Dan itu nggak cuma dari satu orang ternyata. Nggak cuma dari satu orang. Milda juga sempat sini kan, sempat main kan. Yang ke basecamp baru nih, dan dia bilang juga ada di bed up sama di tangga. Udah lagi-lagi bed up ya. Katanya sih kalau yang waktu tim Samawi sih bilang bukan si Jo, si narasumber gue yang Jo bilang yang di bed up itu sering pindah ke sini. Gitu. Tapi memang menunggunya di bed up. Ya. Yang paling ngeri itu sih maksudnya yang lu kalau indigo gitu kan. Ya kan siap nggak siap ya, itu yang istrinya lu pasti buka, langsung ditongolin itu langsung depan muka ya. Iya, kagetnya lah bukan main. Iya. Nah gue mah Gilang gitu, cuma dapat takutnya doang, lihat mah kagak. Iya, dapat ngerinya doang. Iya. Tapi Gilang sebenarnya bisa ngeliat ya. Dia peka lah dia bang. Tapi lu enak ada yang peka lah, gue nggak ada yang peka. Tapi kan lu ada yang berani bang Adit. Iya kan. Iya. Dan lu sama gue penakut juga. Iya. Jadi gitu teman-teman. Jadi obrolan gue tuh emang ngupas tuntas tentang sedikit lah tentang Lentera Malam seperti apa gitu bang. Dan gue lanjut ya bang. Kalau misalkan dari Lentera Malam sendiri, kan banyak nih, udah banyak banget video nih bang. Ada nggak sih satu konten yang bener-bener gue nggak mau lagi konten seperti ini, karena saking takutnya gitu loh denger ceritanya dan tahu narasumber langsung gitu loh. Berarti ini masuknya ke narasumber yang gak mau, maksudnya itu wah ini gue merinding nih kalau denger narasumber ini gitu. Iya, kayak jadi intinya lu nggak mau dengan konten yang judul seperti itu atau tema seperti itu lagi, ada nggak bang? Kalau misalkan ibaratnya kan gue nggak mau ini, itu nggak ada sih. Gue tetap mau aja ya kan, namanya kita konten kreator. Iya, konten kreator ya mau gimana kan, ya kan, kebutuhan udah kebutuhan. Nah kalau misalkan tadi kan memang kalau misalkan bersalahan tema kan kita mau aja ya. Iya. Tapi kalau sampai 2 hari atau 3 hari itu terngiang-ngiang banget ceritanya, ada nggak sih bang? Terngiang-ngiang banget. Itu ada lah beberapa. Nah tapi yang menurut gua epic ya, menurut gua epic ini ada tuh cerita gua yang narasumbernya itu pakai baju oranye, rambutnya gondrong, dia ke Gunung Slamet. Nah, karena dia ceritanya gini cuy, epic banget sih menurut gue. Jadi dia ke Slamet itu, katanya ya, gue nggak pernah ke Slamet, gue nggak tahu. Jalurnya itu ada yang ke, ibaratnya bercabang lah, ada yang ke kanan, ada yang lurus lah. Nah dia ngambil ke kanan. Nah jalur kanan itu sebenarnya itu nggak ada, bukan buat pendakian, ya kan? Nah dia ngambil di situ. Pada saat dia pertama kali lewat situ, di depannya tuh ada sungai lebar banget, sungai lah itulah, ya kan. Ya akhirnya dia nyari jalan lah ke pinggir-pinggir sungai, ya kan. Dia nyari jalan, di sampai ke atas tuh, ya kan.
Karena capek, dia buka tenda tuh di atas, tepat di bawahnya ada sungai lah, ya kan? Dia buka tenda, bermalam di situ. Pas buka tenda, besok paginya sungainya nggak ada, malah hutan-hutan. Padahal tadinya sungai. Sungai, jelas-jelas sungai. Hutan-hutan. Terus Pohon-pohon doang. Pohon-pohon doang, dan dia di tengah-tengah hutan, tahu-tahu. Iya, Gila sih. Padahal awalnya sungai ya. sungai. Kan dia sampai nyasar, dia bilang, ayo udah capek, kita buka tenda aja lah. Pasti besok pagi lah. Besok pagi nggak ada. Padahal Nggak ada. pagi sebelumnya ada ya. Dan di situ akhirnya dia turun. Akhirnya tuh temennya tuh numbalin rokok. Kalau memang kita diizinin untuk keluar, maksudnya tuh ditemuin jalan yang benar, jalur yang benar. Ini rokok ambil aja, ya kan, ditaruh di pohon. Ini gue lupa ingat ya, tapi garis besarnya gitu. Pas ditaruh di pohon, pas udah beberapa menit kemudian hilang rokoknya. Dan dia baru di situ nemu jalan yang benar. Rokoknya Hilang. Dan ternyata sungai memang sungai itu nggak ada, tapi memang cuma selokan doang adanya. Bukan sungai yang besar lagi. Bukan, selokan doang. Nah akhirnya di situ dia ketemu. Geter sih, gue geter sih. Lu gimana? Geter sih. Kita kan pernah mendaki. Iya, kan? iya, benar. Kita tahu gelapnya gimana di Iya. dalam gunung yang gelap banget, apalagi ketutup sama hutan. Cahaya bulan gak nembus, ya lo tau lah. Dan dia udah percaya kalau ini udah nggak bener, dan dia ngasih rokok dan hilang. Iya. Dan cerita itu yang ngebuat Lentera Malam naik. Dan dia di situ ibaratnya gue nggak tahu nih anak punya apa ya. Jadi dia bilang selesai syuting, video gue naik, viewers lo banyak bang. Bener cuy, viewers lo banyak. Momen lah, gue dapet momen lah. Kalau di YouTube itu gue percayanya kita dapat momen dimana abis dari situ viewers kita naik terus lah. Ini di situ gue cerita dia. Gue undang lagi dia. Waktu itu gue undang lagi dan berdua sama temennya. Dan dia bilang kayak gitu lagi. Lu naikin video gue bakalan naik viewers lo lagi. Bener cuy. Ibaratnya lu kalau misalkan kita konten kreator kan ada tuh peringkat video kita ya. Satu lagi dia. Gokil. Geter sih. Maksudnya itu sungai, terus jadi selokan. Lu mau bahas cerita ini, lu bakal gitu lah. Dan dia omongannya kalau itu langsung bener gitu ya. Iya, bener. Ya saya nggak percaya bang ya. Percaya nggak percaya. Ya balik lagi nih ke kalian ya, namanya kita yang ngerasain juga gitu kan. Dan kira-kira bang, kalau misalkan selama perjalanan Lentera Malam nih, suka dukanya nih, dukanya dulu apa sukanya dulu nih? Selama Lentera Malam berdiri nih. Paling enak sih duka ya. Iya. Kayak motivator ya kan. Iya. Usahain dulu ya kan. Usahanya gimana baru Iya. Gimana? Kalau dukanya dulu kan Lentera Malam itu apa ya? Sama lah kayak lu. Ibaratnya kita belum ada villa untuk isi ya kan. Dan kita tuh gimana sih biar nge-treat itu namanya ibaratnya apa? Treat yang baik lah buat narasumber. Nah itu gua ada namanya antar jemput narsum. Antar jemput dalam arti ya nanti lu gua jemput, ntar pulang juga gua antar lagi ya kan, karena kita belum bisa ngasih duit lah, belum bisa ngasih fee. Dan itu menurut gua ibaratnya kalau misalnya awal-awal sih wajar-wajar aja sih. Gue pernah syuting di Pandeglang pak, Banten. Yang mau ke itu kayak apa, Tanjung Lesung ada Tanjung Lesung. Tunggu aja. Lanjut nih ya. Nah, Jadi seru nih ramai. serius lo, kayaknya ngebosenin deh.
Bukan cerita lo. Lagi yang nontoninnya. Sri Mulat. Yang nontoninnya. Itu yang begituan. Oh, ada sini. Ada. Oh. Nah, gue lanjut nih ya. Iya. Kok gue langsung stuck ini Di sih? mana sih? Di mana ada? Temen gue satu. Ada bener di situ ya? Iya. Lagi gini kali ya? Kayak nonton Ya bola. udah, jangan kayak gitu bang. Kayak nonton PS. Bocah kecil nonton PS. Nah, terus lanjut nih ya. Iya lanjut. Nah, gue ke Pandeglang itu, gue dari Priuk nih cuy. Dari Priuk, nah gue jemput Milda. Dulu tuh Milda pertama kalinya gue ketemu Milda ya, gue jemput Milda ke Tangerang dulu cuy. Tangerang lo tahu sendiri di mana sih Milda. Iya. Katanya sih udah ke Curug-Curug itu lah, gue nggak tahu Iya. tuh daerah mana. Gue jemput, habis itu baru ke Pandeglang. Ke tempat narsum gue yang kedua. Tadi kan gue bilang, gue kalau misalkan kalau setiap minggu itu gue usahain narsum tuh ada 2. Ibaratnya kita juga inilah konten kreator stok video lah ya. Nah itu gue ke Pandeglang. Dan itu on the spot aja cuy. On the spot dalam arti lu mau outdoor atau indoor, ya lu tinggal lihat suasana aja. Aduh. Ini gue aja. Ngapa ya? Itu lagi ada dong. Mau gantian. Lo kocak aja di tengah jalan kayak gini. Gak apa-apa, kenapa? Lah gue lebih serem lang, duduk di situ lang. Ya ngomong aja kondisinya gue gak kuat gitu. Nggak sampai gak kuat, makanya gue gantiin gitu loh. Gue nggak berani duduk situ sendiri. Kan gue liatin. Lu nggak bisa ngusir. Jangan termarah bang. Oh. Biarin aja. Udah gak apa-apa sih. Biar lanjut sikat bang. Sorry ya. Udahlah sampai di Pandeglang. Ya kan ketemu narsum gua namanya Ata. Dan itu di video gua yang judulnya meninggal saat hamil. Dia ceritain tetangganya yang meninggal saat hamil. Dan itu lokasi syuting gua di kebun. Dan rumah si orang yang diceritain itu nggak jauh. Dan menurut gue epic banget karena satu kampung itu tahu cerita itu, dan di situ gue lagi ditonton oleh ibaratnya orang-orang sana ikut nonton, dan itu mengiyakan mereka Tentang kejadian itu. itu juga epic cuy. Kalau nonton epic dah, menurut gue itu salah satu juga video yang epic. Iya. Ceritanya karena di sini loh itunya loh, Rumahnya iya. si yang meninggal itu ya. Gue di situ lokasinya di kebun lagi. Dan di video gue sama Milda kan udah syuting nih sama Atta, gue sama Milda lah. Di video terakhir itu kalau lu ngeliat kayak ada behind the scene gue dulu naro, jadi kayak kesalahan-kesalahan dalam syuting lah ya, atau lucu-lucuan dalam syuting. Tapi di situ gue denger ada suara cewek masuk ke video cuy. Gue sampai mau tahu itu suara siapa. Jadi itu ceritanya yang menurut gue paling serem ya pada saat dia cerita. Namanya kan Teh Eis ya. Teh Eis itu malam-malam si Ata ini lagi tidur di kamar ibunya. Dia lagi main handphone. Toto di sana katanya ya. Di sana tuh masih ini loh. Kalau ngambil air tuh pakai dirigen minyak. Oh, dirigen ya. Nah itu malam-malam dia bunyi dirigen yang dirigennya tuh digituin ke pagarnya dia. Oh iya. Ratatatak. Ya. Terus ada suara manggil Maama Teris itu. Ama itu nama ibunya sih. Oh, Maama. Oh itu gue pas di sisi sama dia merinding tuh. Itu emaknya si Atta. Dilihatlah sama si Atta. Dan itu dia lagi di balai, jadi di depan itu ada balai buat duduk lah ya. Itu Teris posisinya di balai itu, lagi goncang-goncang kaki sama manggil-manggil lagi. Maama. Dan itu
pas terakhir di sesi tanya jawab, kenapa? Ini menurut asumsi dia, kenapa si sosok TI ini manggil-manggil Ma'ama? Karena sebelum meninggal, si TI ini pernah minta tolong buat si Ma'ama ini, emaknya Atta ini, buat ngerokin dia, tapi nggak kesampaian karena udah meninggal. Sebelum meninggal dia kayak gitu. Ya, ibaratnya si Ma'ama ini udah punya janji buat ngerokin dia. Ya. Nah, ini. Berarti kan perjalanan jauh nih intinya. Perjalanan jauh lah. Perjalanan jauh. Sukanya, Bang. Sukanya ya? Iya. Gue ngasih tahu inilah, ibaratnya kita berbagi aja ya. Iya. Sukanya itu ibaratnya konten kreator gini yang gue ngejalaninnya kayak nongkrong aja. Iya. Ketemu teman baru, ketemu lo, ketemu ngobrol.com, ketemu konten kreator lain ya kan, kita ketemu teman baru, nongkrong lah, ibaratnya ini kerja tapi nongkrong menurut gue sih. Jadi bawa happy aja, biarpun dulu kan yang gue cerita tadi kita susah lah buat nembus viewers yang kita mau, yang kita targetin, tapi bawa enjoy aja gitu loh. Mungkin bisa dikatakan silaturahmi nambah rezeki ya. Iya, kita percaya itulah. Sama jangan lupa kita berbagi. Betul. Sedekah, berbagi ya. Selain sedekah nih ya, sedekah sama berbagi ilmu sama konten kreator lain. Sharing, iya. Ya, apa ya itu lah. Ya pokoknya sebenarnya banyak sih Bang ya. Banyak sih ya. Karena kadang selain kita nambah relasi, nambah teman, kadang nih ya misalkan nih gue mogok nih di motor di jalan, kebetulan gue kenal lu, sebelumnya kan kita nggak kenal ya. Iya. Nah itu bisa aja kejadian-kejadian kayak gitu, lu tiba-tiba nolongin gue, itu kan hal-hal kayak gitu mungkin aja Bang. Dan itu nggak bisa dibayar pakai duit. Bener. Hal kayak gitu. Bener. Dan itu ibarat kata nilai plus tersendiri lah. Iya, makanya gue seneng banget ibaratnya. Ini kita tuh di belakang layar itu lebih dalam lagi loh kalau misalkan ngobrol segala macam. Gak cuma hal horor aja. Yang tadi bilang nge-share kehidupan kita gimana gitu kan. Bener. Mungkin yang di-share di sini itu kurang lengkap ya. Iya, betul. Lebih lengkap tuh di off cam ya. Bener. Karena kita di luar seperti ini ya, kita kadang nggak melulu tentang mistis juga Bang. Iya. Nggak melulu tentang ngobrol-ngobrol yang ketawa TV juga, kadang kita ngobrol yang gimana caranya kita jadi lebih baik gitu kan. Iya betul, ada pelajaran. Karena gue percaya setiap orang itu punya pengalaman pahit manis tersendiri. Betul. Dan itu bisa buat kita jadiin pelajaran. Betul. Ya kan? Betul. Termasuk kayak misalkan ngobrol.com berdua, nah Lentera Malam kan juga berdua, gimana nih caranya biar terus nggak sampai apa bubar lah, segala macam. Sharing kita lebih deep lah. Tapi jangan sampai ngobrol.com jadi Lentera Subuh Bang. Tapi sebenarnya formasinya hampir sama ya. Iya. Dan bentuk tubuhnya juga hampir sama. Gue juga kurus sih, bilang kurus. Bang Adit kayak adek gua, apa bapak gua, apa kakak gua nggak tahu dah. Nah terakhir Bang, kira-kira nih pesan-pesan buat teman-teman di rumah sebagai boleh sebagai penonton kah, atau sebagai teman kita kah, sebagai saudara kita di rumah, ada yang bisa lu kasih ke teman-teman nggak sih Bang? Entah pelajaran hidup kah, tentang perjalanan lu dari awal sampai akhir ini. Silakan Bang. Mungkin ini ya lebih ke perjalanan kita aja lah, ya kan, gimana mencapai sampai sekarang gitu ya. Jadi paling pertama sih untuk membuat ini termasuk semua ya. Iya betul. Profesi ya, betul, semua profesi, betul. mau apapun lah pekerjaannya. Konsisten sih cuy. Konsisten itu paling susah. Karena apa? Karena konsisten itu pasti di dalamnya ada kejenuhan. Gimana menjaga biar kita boleh jenuh, tapi gimana biar kita tuh nggak stop di situ aja. Terus belajar. Sama kayak Lentera Malam juga terus belajar dari dulu itunya gelap ya kan, cahaya coba ibaratnya lightingnya cuma dari Lentera sampai ya kayak gini karena kita belajar lah ya kan. Terus konsistensi yang gue dapat dari Lentera Malam, konsisten, terus sama jangan pelit ilmu
ya kan. Berteman dengan siapa aja, ya kan. Jangan ada ini loh, buang rasa iri atau apa. Jadi ibaratnya kalau teman maju kita seneng. Makanya ya insya Allah lah ya, kita tuh sharing bener-bener terbuka cuy. Lo mau tahu dari mana nih? Ayo kita sharing kan. Terus apalagi ya, sabar sih dan percaya apa yang lo jalanin. Karena gini cuy, gue bangun Lentera Malam itu yang gue bilang tadi apa namanya, sebenarnya Lentera Malam itu 6 bulan baru dapat momen tuh yang tadi viewers ya kan. Dan di 6 bulan itu pada saat udah 6 bulan kan kita 6 bulan kan lo tahu sendiri kalau bagi gaji pertama itu kan nggak harus ini ya, harus ada standarnya ya buat diambil ya. Dan di saat itu gue dipecat pekerjaan gue, dan gue percaya sama Lentera Malam, ya udah gue jalanin, udah gue fokus ke Lentera Malam aja sekarang. Dan lu waktu itu emang pasrah aja deh bang ya, jalanin aja dan yakin. Pasrah, yakin sama Lentera Malam, yakin apa yang kita buat, kita bikin, lah ya bang. Tawakal ya. Intinya tuh yakin berarti konsisten, yakin sama sabar, jangan pelit ilmu. Doang sih. Dan mungkin sekian gitu dulu bang obrolan kita. Siap. Dan gue paling sedikit nambahin, dan buat teman-teman jangan lupa mampir Lentera Malam. Wajib. Ada gue cerita di sana, dan buat teman-teman juga jangan lupa subscribe, like, komen buat ngobrol.com. Dan mungkin kedepannya kita bakal ngobrol-ngobrol lagi sama Bang Jamal atau Bang Adit lagi nih. Iya. Boleh tuh. Yaudah paling gitu aja teman-teman, makasih Bang Jamal sebelumnya. Siap. Sehat-sehat dan sukses selalu. Sama-sama. Dan buat teman-teman stay tune terus di ngobrol.com.